Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu ucapkan selamat datang di Mandua Kota Bogor. Mandua yang insya Allah akan memberikan harapan yang baik buat kalian semuanya. Alhamdulillah kalian bersyukur sudah menjadi bagian dari Mandua Kota Bogor. Di Mandua Kota Bogor ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kalian ikuti. Nah, dan salah satunya ada kegiatan yang merupakan kegiatan yang baik dan harus semua siswa mengikutinya, yaitu kegiatan tentang gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau di madrasah di Mandua Kota Bogor. Oleh karena itu, pada saat ini Ibu akan berbicara tentang bagaimana program Adiwiyata atau program peduli lingkungan di Mandua Kota Bogor. Nah, kenapa itu sangat penting kalian pahami? Kalian bisa lihat di layar kalian nih, bagaimana kerusakan lingkungan saat ini di sungai, di laut, kebakaran hutan, bahkan di pinggir-pinggir jalan orang dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Kemudian belum lagi di polusi. Nah, itu kan yang merupakan menambah beban berat bagi lingkungan, pencemaran lingkungan. Nah, oleh karena itu maka kerusakan lingkungan, lahan, hutan, pesisir, kehati itu adalah kehidupan hayati, ya. Ini merupakan sesuatu yang menjadi masalah hari ini. Bukan masalah kita saja, bukan masalah Indonesia, tapi ini udah masalah internasional, masalah dunia, masalah global. Nah, oleh karena itu Mandua Kota Bogor merasa perlu dari dampak-dampak negatif akibat pembuangan limbah, pembuangan sampah dan kerusakan lingkungan ini yang seperti kalian lihat di layar. Apa penyebabnya? Siapa yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkan itu semua adalah perilaku manusianya. Ya, kita masih belum bisa disiplin, baik itu terhadap buang sampah, baik itu dalam pemakaian barang-barang. Tidak berpikir ini kira-kira barang ini kalau sudah jadi limbah apakah ini bermanfaat ataukah ini akan menjadikan beban alam. Nah, ini kita ini masih belum berpikir ke arah itu. Nah, oleh karena itu dari itu semua kita harus melakukan, wabil khusus sekolah ini harus melakukan perubahan, harus melakukan pemberian pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, yaitu ada strategi menuju perubahan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan itu. Yang pertama adalah dengan engineering, ya, kalian bisa lihat. Kemudian edukasi, kemudian pengawasan dan enforcement. Nah, pendidikan lingkungan hidup ini kalian bisa lihat bisa melalui jalur formal, jalur informal, jalur non formal. Maka dari situ dalam pendidikan lingkungan hidup di jalur formal, maka gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini atau program Adiwiyata ini dilakukan di jalur formal, salah satunya yaitu di Mandua Kota Bogor. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya bisa kalian lihat ini sangat banyak, ya. Dasar hukumnya ini kuat sekali, mulai dari Kementerian Pengelolaan Lingkungan Hidup, ya. Kemudian berikutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga dalam Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya.
Ini juga memuat hal-hal yang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah nota kesepahaman antara Menteri KLH, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menristekdikti, Menag dan Mendagri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P52 dan seterusnya. Ini juga merupakan dasar bahwa pendidikan adiwiyata di sekolah ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, apa sih tujuannya ada gerakan PBLHS peduli peduli berpendidikan berbudaya lingkungan hidup di sekolah? Maksud saya tujuan gerakan tujuan gerakan pendidikan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, ya tujuannya yang pertama adalah mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah. Jadi warga Mandua, bagaimana warga Mandua bisa berperilaku ramah terhadap lingkungan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya untuk di Mandua, tapi setelah keluar dari Mandua, perilaku ramah itu akan menjadi habit, menjadi jiwanya, menjadi karakter. Nah, kalau sudah demikian, maka insya Allah Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal lingkungan hidup. Tidak jadi lagi menjadi ranking kedua di dalam pembuangan sampah ke laut. Yang pertama Cina, ya, ranking satunya, ranking 2 itu adalah Indonesia. Waduh, nggak enak banget ya dengarnya, ya. Nah, yang tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitar, dan lingkungan hidup daerah. Jadi kalau sudah dengan adanya gerakan PBLHS, maka diharapkan nanti lingkungan hidup sekolah ini, lingkungan hidup madrasah ini, lingkungan hidup Mandua ini menjadi lebih baik, menjadi lebih kondusif, menjadi lebih menjadi lebih istilahnya itu enak untuk digunakan atau ya kondusif untuk digunakan sebagai lingkungan pendidikan. Selanjutnya Ibu akan coba membahas tentang kegiatan gerakan PBLHS atau gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup, ya, pendidikan, ya, gerakan pendidikan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau kalau saya sebut adiwiyata di Mandua Kota Bogor, ya. Kegiatan ini tentu selaras dengan visi misi Mandua. Ayo, ada yang sudah tahu visi misi Mandua? Ya, visi misi Mandua yaitu mewujudkan madrasah berbudaya, berprestasi, dan berakhlak mulia. Jadi yang pertama berbudaya. Nah, berbudaya di sini bahwa diharapkan semua lulusan-lulusan Mandua Kota Bogor mempunyai budaya yang baik, mempunyai budaya yang yang terpuji, ya, baik dari akhlakul karimah, dari sisi sopan santun, maupun berbudaya terhadap alam, ya, kemudian maupun juga berbudaya terhadap kesadaran terhadap kebersihan diri dan lingkungan, makan makanan yang bergizi, kebersihan diri, dan ini memang menjadi satu keharusan, ya, seperti tuntutan hari ini. Dengan adanya COVID-19 kita dituntut lagi, apalagi, ya, kita harus mengedepankan kebersihan. Nah, jadi kalau itu sudah menjadi budaya kita, insya Allah, ya, pendidikan pun akan menjadi sukses. Kalian belajar akan menjadi lebih sukses karena dukungan lingkungan yang baik, yang positif itulah yang akan menjadikan kalian menjadi orang-orang yang berprestasi. Amin. Semoga, ya. Untuk selanjutnya ini dari
itu, maka gerakan, sekali lagi bahasanya gerakan. Gerakan itu berarti punya konotasi positif, punya konotasi dinamis. Gerakan, jadi bukan hanya sekedar kegiatan, bukan hanya sekedar adanya apa ya, kumpul-kumpul atau ya sekedar kegiatan, tetapi gerakan. Jadi ada sesuatu yang dinamis, bergerak. Jadi harus terus terus dilakukan. Nah, yang pertama adalah gerakan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi kebersihan diri, berpakaian yang rapi, pakaian yang disetrika, berpakaian yang dicuci, dan lingkungan, ya, terbiasa dengan situasi-situasi yang bersih. Kalau ada situasi yang tidak bersih, kalian merasa aduh nggak enak gitu, sehingga kalian langsung betulkan. Nah, kalau sudah menjadi, karena hal-hal seperti ini harus dilakukan dengan gerakan. Kalau kalian bisa melakukan gerakan, ada yang kotor kalian bersihkan, ada yang tidak rapi kalian rapihkan, maka itu sudah merupakan gerakan dari kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya adalah kegiatan memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya. Memilah yaitu memisahkan, memisahkan antara mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, itu di Mandua sudah mulai terus itu dilakukan. Walaupun ya dalam pelaksanaannya kita masih menghadapi kendala, ya. Nah, tapi kita akan terus lakukan untuk mendapatkan program-program Adiwiyata yang terus sukses terus berkembang. Memilah dan menempatkan, bahasanya menempatkan, bukan membuang. Karena tidak semua sampah itu dapat dibuang. Bahkan sampah itu sebenarnya berguna. Jadi kita cuma menempatkan. Bagaimana kita menempatkan kardus tersendiri, sampah botol tersendiri, ya, sampah-sampah organik tersendiri. Nah, itu adalah menempatkan. Jadi bahasanya tidak lagi bahasa membuang. Kalau membuang kan kesannya negatif, ya, buang, udah aja. Nah, jadi kita mulai sekarang siswa Mandua bahasanya bukan membuang sampah tapi menempatkan sampah. Selanjutnya mengelola sampah dengan 3R. 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Ya, ini silahkan kalian cari deh. Coba cari lagi apa sih yang bisa di reuse itu seperti apa? Digunakan kembali itu yang seperti apa? Reduce, yang diproduksi kembali itu seperti apa? Recycle, yang didaur ulang, yang bisa dibuat itu menjadi bentuk lain itu yang seperti apa? Ibu tidak akan tidak akan jelaskan ini, ya. Nah, coba kamu cari deh. Nah, hanya mungkin kalau sebagai gambaran, reuse bisa digunakan kembali. Kalian pakai buang sampah atau bawa sesuatu pakai kresek atau minum aja. Kalian mau minum pakai botol aqua. Nah, sejatinya kalau sudah air minum itu pakai botol aqua, botol maksudnya bukan botol aqua kan merek, ya, botol air dalam kemasan yang dijual-jual. Itu misalkan kalian pakai lagi, reuse-nya sih iya betul, tapi sikap kalian memakai botol aqua yang dipakai kembali itu salah. Kenapa salah? Karena botol aqua tidak dipersiapkan, tidak diperuntukkan untuk di-use lagi, untuk digunakan kembali. Menurut aturan botol aqua itu kalau sudah digunakan sekali ya sudah dibuang. Nah, jadi tidak bisa di-reduce. Begitu.
Nah, jadi kalaupun misalkan nanti dirius, akhirnya diriusnya menjadi pohon bunga, menjadi apa, menjadi tempat apa yang tidak, yang sehat, ya boleh-boleh saja itu rius. Tapi kalau kalian ke sekolah membawa tempat botol sendiri, nah, maka itu kalian itu sudah melakukan rius. Bawa botol sendiri, kemudian setelah minumnya habis, kemudian esok lusa minuman botol itu dipakai lagi. Itu nggak apa-apa. Kenapa ya Kak? Apa bedanya kalau dengan aqua? Kayak aqua kan nggak sehat, nggak boleh. Kalau yang botol kalian bawa sendiri, apalagi yang botol bawa sendirinya harus BPA Free ya. Jadi saya tidak akan bicara Tupperware atau Tulipware, itu kan merek. Tapi yang BPA Free, banyak sekali produk-produk yang BPA Free yang itu sangat bermanfaat. Jadi kalian bisa jadi reuse, dipakai, digunakan kembali. Hari ini minum pakai itu, ya besok bawa lagi tempat minum pakai itu. Itu yang sudah diaturkan oleh di Mandua Kota Bogor. Jadi esok kalau kalian sudah mulai masuk ke Mandua Kota Bogor, maka kalian tidak boleh membawa botol atau air minum dalam kemasan, meminum air dalam kemasan, tapi harus membawa tempat minum sendiri. Para kantin sudah dihimbau untuk tidak menjual air minum dalam kemasan. Tapi kalau air untuk isi ulang ya dipersiapkan. Jadi ingat ya, nah, esok lusa kalau kalian mudah-mudahan segera ya Allah takdirkan kita bisa belajar langsung di sekolah dengan tatap muka, maka kalian harus membawa tempat minum sendiri dari rumah, wajib, karena itu sudah ada aturannya di Mandua ya. Kemudian mengurangi sampah plastik, nah itu juga merupakan satu program dari pengurangan sampah plastik. Kalau seandainya tidak diaturkan, kalian bebas memakai minum kemasan, air minum dalam kemasan, maka sampah plastik akan sangat banyak. Nah, maka itu dalam juga merupakan program dari Adiwiyata di Mandua adalah mengurangi sampah plastik. Ya. Termasuk juga styrofoam. Itu kalau di styrofoam itu di Mandua udah diharamkan, tidak boleh menggunakan makanan dalam kemasan styrofoam. Di dalam rapat dan kegiatan guru-guru pun kalau beli makanan lebih baik kita pakai dibungkus aja dari rumah makan Padang daripada pakai styrofoam, karena sudah tidak boleh ya. Nah, kemudian menanam dan memelihara pohon atau taman. Ini sudah menjadi program di Mandua. Kita menanam pohon dan memelihara taman, menanam tanaman misalkan toga atau tanaman, pokoknya banyak lah ya. Nah, kemudian konservasi air. Nah, jadi air itu adalah merupakan bagian dari energi. Air ini harus kita pelihara, harus kita konservasi, jangan terbuang percuma. Walaupun konservasi air ini memang agak sangat sulit. Misalkan saya lagi sedang mengusulkan kepada sarana prasarana untuk bagaimana banyaknya air bekas wudhu ini bermanfaat, misalkan untuk menyiram bunga. Nah, ini sedang difikirkan, sebab itu memang diperlukan penanganan lebih lanjut ya. Yang pasti yang bisa kita lakukan adalah tidak menghambur-hamburkan air. Konservasi energi, yaitu hemat energi. Ya, kita termasuk sekolah yang dikategorikan sekolah hemat energi. Jadi nanti kalau kalian masuk, begitu pulang jangan pastikan kipas angin jangan ada yang masih nyala atau listrik masih nyala. Semuanya harus sudah dalam keadaan padam, baru kalian bisa pulang. Gitu. Kalau misalkan begitu datang listrik kipas angin masih nyala, orang yang pertama datang melihat kipas angin menyala, ya
Kamu tanya ini yang terakhir siapa? Ya, kenapa kipas anginnya masih nyala? Ini kita harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan dengan teman-teman ya. Kemudian inovasi terkait penerapan PRLH. Apa itu PRLH? Perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi inovasi. Nah, inovasi ini silahkan Ibu atau Mandua sangat menunggu inovasi-inovasi dari kalian ya. Kita harus bagaimana supaya kita melakukan ramah lingkungan hidup. Pelaksana kegiatan gerakan PBLHS atau gerakan Adiwiyata di Mandua Kota Bogor, yaitu semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Mandua Kota Bogor, yakni kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik, maksud saya ini tenaga kependidikan ya. Ini kalau tenaga pendidik ya guru. Ini ada kesalahan, maksudnya tenaga kependidikan, maksudnya karyawan ya. Seluruh karyawan, seluruh peserta didik, ini pokoknya semua sivitas akademika harus terlibat di dalam gerakan Adiwiyata atau gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, gerakan PBLH atau gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup atau Adiwiyata Mandua dimotori oleh, maksudnya dimotori itu digerakkan oleh yang pertama ada Kepal Taman. Apa itu Kepal Taman? Kepal Taman akronim dari kelompok pencinta lingkungan dan tanaman. Ini merupakan komunitas siswa pencinta lingkungan. Jadi di Mandua Kota Bogor memiliki satu komunitas siswa yang mencintai lingkungan, yang punya cita-cita ingin mempunyai lingkungan yang baik, ingin menjadi motivator atau ingin menjadi orang-orang yang terdepan di dalam kegiatan lingkungan ya. Nah, maka ada kelompoknya yaitu dinamakan dengan Kepala Taman ya. Kemudian OSIS ya, OSIS juga secara organisasi ya lewat Sekbid 7-nya di Pramuka, Pak Mo Pramuka yang lewat Saka Bakti Kalpataru ya. Nah, Pramuka ada melalui Kalpataru. Nah, itu yang terhadap lingkungan di Pramuka, atau organisasi ekskul lainnya silahkan. Nanti organisasi ekskul punya orang-orang yang istilahnya itu kader-kader yang memang dia peduli lingkungan, sehingga di organisasinya masing-masing dia menjadi penggerak gerakan PBLHS ini ya. Kemudian Ibu akan sampaikan juga ada beberapa program kerja yang sudah terlaksana, yaitu lewat Kepal Taman ya, lewat Kepal Taman. Jadi Kepal Taman ini merupakan sayap juang dari Sekbid 7. Jadi Sekbid 7 bekerja sama dengan Kepal Taman untuk mewujudkan program-program Adiwiyata. Nah, apa yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu? Yaitu pertama, anak-anak Kepal Taman, anak-anak kader-kader Adiwiyata sudah mengikuti seminar yang bertemakan lingkungan Innafor Youth Agriculture 2019. Kemudian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun ya di Mandua Kota Bogor. Kemudian pemilahan sampah plastik yang tiap bulannya, karena kita tidak punya tempat khusus, maka tiap bulannya kita langsung jual ke Basibah, Bank Sampah Bogor. Pemilihan duta lingkungan Mandua Kota Bogor. Kemudian pengumpulan minyak jelantah. Jadi kalian kalau sudah jadi siswa Mandua Kota Bogor, ke mamah-mamahnya bilang bahwa minyak jelantahnya harus dikumpulkan dalam satu botol. Nah, kalau sudah penuh dibawa ke sekolah. Nanti dilaporkan ke wali kelas, nanti akan jadi nilai tersendiri ya buat kalian. Kemudian program penanaman toga. Jadi kita punya pohon toga di belakangnya.
toga itu tanaman obat keluarga, ada di belakang. Nah ini merupakan juga kiprah dari Kepala Taman dan atau program Adiwiyata di Mandua Kota Bogor. Kemudian seminar dan workshop kader lingkungan, IPB dan penggiat Adiwiyata. Pokoknya banyak lagi lah kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Ini yang tertulis saja ya. Nah ini program kerja yang mungkin masih kemarin itu karena terhambat dengan COVID ya. Nah ini pengumpulan ekobrik per bulan, pengolahan daur ulang sampah plastik, maksudnya sampah plastik menjadi apa gitu, kreasi-kreasi yang seperti itu belum sempat dilaksanakan, walaupun dulu sudah, cuman untuk tahun kemarin belum sempat ya. Kemudian pembuatan dan pemeliharaan lubang biopori. Jadi lubang biopori yang sudah ada dipelihara agar tidak tumbuh agar tetap berfungsi. Kalau ada isinya ya dipanen. Panen dari lubang biopori apa? Yaitu sampah organik, sampah jadi pupuk ya. Nah kalau yang belum ada ya kita buat lagi. Nah ini juga belum digalakkan atau masih perlu digalakkan ulang. Ya saya kira itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Yang sekali lagi sebagai siswa Mandua Kota Bogor, kalian harus bertekad untuk melakukan gerakan-gerakan Adiwiyata, gerakan-gerakan peduli pendidikan, berbudaya, lingkungan hidup ya. Mulai dari bawa tempat bekal dari rumah, membawa tempat minum dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, bila perlu pungut. Kalau ada sampah-sampah di tempat umum, sampah dibawa kemudian disimpan di Mandua Kota Bogor, digabungkan dengan yang sesuai. Sekian dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.